bisa direkam. Sebab Yesus nama yang paling indah. Yesus pribadi yang kami sembah. Yesus pribadi yang sangat mengerti kami, peduli bagi setiap kami. Hidup kami dipulihkan. Hidup kami menjadi indah dan berarti di hadapan Tuhan. Karena Yesus yang memberikan segala dalam kehidupan kami. Mari kita datang pada Tuhan, membawa setiap pujian kita, membawa setiap hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan yang akan menyambutkan kita, yang akan menjaga kita, memulihkan hati kita yang hadapan. Sungguh kami berterima kasih dan bersyukur. Sungguh Kau besar dan dahsyat dalam hidup kami, Tuhan. Ini pujian kami, ini doa kami. Kami datang kepadamu, membawa pujian kami, Tuhan. Datang padamu, membawa pujian kami. Selalu menjaga hati
Mari dalam waktu sejenak untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Dengar suara. Engkau pujian kami Tuhan. Engkau kekuatan, kemuliaan, kebanggaan, kehormatan dalam hidup kami. Sungguh mulia nama-Mu, sungguh besar perbuatan-Mu, sungguh ajaib kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami datang kepada-Mu Tuhan, membawa setiap hati kami, setiap kehidupan kami, suka duka dalam hidup ini Tuhan, kami membawa sebagai persembahan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami yakin percaya bahwa Tuhan beserta kami. Karena kami kurang percaya Tuhan, karena kami jatuh, tapi tangan Tuhan tetap menopang kami, menolong kami, sehingga kami jangan pernah tergoyahkan. Kami akan membantu. Tuhan memberikan kami kekuatan, Roh Kudus memberikan penghiburan dan pertolongan tepat pada waktu ini. Kami bawa pujian kami bawa doa kami. Sungguh Tuhan, kami rindu bahwa hidup kami senantiasa dipenuhi oleh hadirat dan kemuliaan Tuhan. Jangan biarkan kami terlepas dari kasih-Mu Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus mari tambah-tambahkan terus iman, tambah-tambahkan terus kasih, tambah-tambahkan terus pengharapan kami di dalam Engkau, sehingga apapun yang kami hadapi dalam kehidupan ini, kami keluar sebagai pemenang. Sebab Tuhan memegang janji, sebab Tuhan menyediakan segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, ini kerinduan hati kami, dan terlebih lagi kami rindu pada malam hari ini untuk mendengar firman Tuhan, untuk mendengarkan pengharapan yang sudah Tuhan berikan dalam firman. Biarlah firman yang boleh kami akan dengarkan pada hari ini, pada malam hari ini, boleh menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah Engkau kirim di tengah-tengah kami saat ini, Bapak Sanjaya. Mari Tuhan Kau urapi mulut dan bibirnya saat ini. Biarlah apa yang diwakilkan hanya kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan Kau nyatakan melalui hamba-Mu ini secara heran dan luar biasa, sehingga kami yang mendengarkan firman Tuhan ini dikuatkan, diubahkan, dihibur, dan kami yang dibangkitkan kembali. Karena firman Tuhan memberikan kepastian, karena firman Tuhan adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Kami rindu supaya hidup kami semakin hari menyerupai Kristus sendiri. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah Tuhan kirim di tengah-tengah kami. Biarlah hamba-Mu Bapak Henry Sanjaya ini boleh menjadi berkat bagi kami. Berbicara Tuhan, maka kami hamba-hamba mendengarkan hanya di dalam nama Yesus, nama yang sempurna, nama yang memberikan kehidupan. Biarlah Tuhan yang berkuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum Pak Henry akan membawakan pertunjukan, akan saya perkenalkan dulu. Karena kan udah kenal makanya saya katanya kan. Jadi kita bersyukur ada Pak Henry dan Ibu Lili di tengah-tengah kita. Pak Henry ini dari tahun 86 ketika Ibu Esther ke Amerika, dari tahun 86 sampai sekarang selalu kalau kami ke Amerika pasti nginepnya di rumah Pak Henry dan Ibu Lili, dan mereka yang mengatur pelayanan dulu sampai pernah ke New York,
pernah ke mana ya, Vancouver, kemana-mana deh. Jadi manajer kami lah kalau di Amerika. Dan luar biasanya Pak Henry ini dengan 2 anak putri melayani di penjara setiap hari Rabu ya, penjara untuk anak-anak muda. Itu udah berapa tahun, puluhan tahun, dan juga menjadi koordinator karisma ministry. Bahkan pada tahun-tahun waktu kami diundang 80-an, Pak Henry ini ikut di dalam mengorganize itu rally bangsa-bangsa Asia. Jadi Ibu Esther waktu itu menjadi pembicara dari Indonesia. Ada waktu itu rally-nya kan ada orang Vietnam, orang apalagi ya, Filipina, orang mana-mana dari berbagai bangsa Asia bikin pertemuan bersama. Dan anak-anak yang lain Tuhan, bahkan menantu dan cucu-cucunya ikut aktif semua. Dan sekarang sedikit lagi udah menjadi deacon. Jadi kalau di sana deacon ya, deacon di kita pakai kayak prodi apa enggak atau apa. Jadi pokoknya boleh seperti Romo, kecuali pengakuan dosa sama apa? KSI. Cuma itu. Tapi yang lain boleh gitu. Orang menikahkan apa semua boleh. Dan kita sangat bersyukur untuk Pak Henry dan Ibu Lili ada bersama-sama dengan kami. Kami bersahabat sudah puluhan tahun dan melihat bagaimana Tuhan memakai mereka secara luar biasa. Kalau Ibu Lili pinter ini memimpin pujian pakai gitarnya, nyanyinya bagus banget ya. Nyanyi dulu kali ya. Coba nyanyi dulu deh. Iya. Biasa pakai gitar soalnya, mantep banget. Dan mereka sekarang anak-anaknya dipercayakan itu ada gereja dulu namanya Crystal Cathedral. Wah keren banget deh gerejanya, kan di daerah California. Dan gereja ini dibeli oleh Katolik, diganti nama jadi Christ Cathedral. Bagus sekali gerejanya. Dan anak-anaknya sekarang dipercayakan oleh uskup untuk melayani anak-anak muda di Christ Cathedral. Puji Tuhan. Jadi kita boleh diberharap di Surabaya untuk sana anak-anaknya memimpin gereja anak muda di sana. Terima kasih. Maaf sekali kami terlambat. Berhubung saya juga nggak tahu jalannya, putar-putar, tapi Mega tuh sungguh canggih ya bawa mobil. Ada nggak yang saya kenal di sini? Kayaknya ada. Ya, Ibu. Hai Ibu. Ya. Ibu Riana. Udah nyambut tadi. Rupanya, oh ya Lani, apa kabar Lani? Selamat bertemu lagi. Mohon maaf saya ini kepalanya pusing, nggak tahu. Biasanya nggak apa-apa loh. Baru kali ini mungkin tidurnya tuh kurang bangun tidur masih jet lag. Tapi nih Ibu kita sempat pergi ya jalan-jalan tadi. Saya nggak mau berhubung dari tua suka lupa.
mari kita menyambut Dia karena Dialah hanya satu-satunya. Pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia, kita angkat tangan kita menanti Dia. Angkat tanganmu, kau pujian, ku sembah, ku sembah. Datanglah di tempat ini, karena Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan yang misteri. Engkau yang jauh lebih luas daripada cakrawala. Engkau yang lebih dalam dari lautan. Engkau yang lebih tinggi dari atas segala atas. Hadirlah Tuhan Yesus. Ambil alih mulut hamba. Berbicaralah, turunlah. Boleh kau ubah kami, boleh kau menunggal bersama kami. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus yang kami minta, dan kami persilahkan untuk beracara. Kemuliaan para Bapa dan Putra dan Roh Kudus selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom. Terima kasih kepada Tuhan saya bisa bersama-sama dengan Anda semua di sini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya tahu bahwa melihat dari jauh, dari benua Amerika, bagaimana Tuhan Yesus itu melanda Asia, melanda Indonesia dari segini menjadi naik. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, yang mana Dia ada dan berkarya untuk Asia dan Indonesia. Satu hal yang Tuhan memberikan kepada saya, kalau 1 tambah 1 tambah 1 berapa ya? 3. Kalau 1 kali 1 kali 1 berapa? 1. Kalau 2 kali 2 kali 2 berapa? 8. Kok kenapa 2 kali 2 kali 2 enggak 2 ya? Tapi kalau 1 kali 1 kali 1 kok 1? Kenapa? Siapa sini yang insinyur ahli matematik bisa menjelaskan pada saya? Saya merenungkan, saya berdoa, saya minta pada Tuhan pengertian itu. Pancasila, ketuhanan yang Esa, satu kan. Jadi di sana sudah diberikan kepada kita 1 kali 1 kali 1 adalah tetap 1. Gereja yang 1, tidak ada gereja yang 2. Gereja siapa? Gereja Yesus. Yesus adalah 1 di situ. Dan malam ini, di mana
Tuhan Yesus yang adalah misteri, yang dia lebih luas. Dan kita sebagai umat Katolik, saya sendiri dulu hanya tahunya, oh Tuhan Yesus lahir dari perut Bunda Maria, lalu menjadi besar, lalu kita rayakan Natal kelahiran Yesus, dan dia mati, bangkit, dan kita rayakan Paskah, begitu saja. Tapi yang Yesus lebih dalam itu apa, siapa, itu tidak mengerti. Dan bertambah besar setelah terima sakramen penguatan dan sebagai pengajaran. Oh, Tuhan Yesus itu adalah dalam Ekaristi di situ ya. Jadi begitu. Marilah kita sama-sama melihat dan lebih jelas lagi siapakah Yesus itu. Kita lihat, tentu saya tahu di sini umat-umat Katolik di sini sudah jauh lebih maju, jauh lebih dibandingkan dengan kami ya. Dari Yohanes 8 ayat 58, yang mana Yesus adalah Allah. Kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Jadi Yesus yang lahir tanggal 25 Desember, sebelum Abraham ada dia sudah ada. Jadi Yesus adalah pencipta juga ya. Lalu di dalam Kolose 1 ayat 17, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dan ini semua kata-kata ini adalah dari Alkitab. Apakah itu artinya? Apakah itu singkatan dari Alkitab? Jam 3 malam saya dibangunkan sama Tuhan dan saya mendapat hikmat itu. Alkitab, Allah kita agung dan besar. Allah kita agung dan besar. Makanya tadi saya minta merasa di hati supaya agungkanlah Dia, tinggikanlah Dia, Yesus Raja yang mulia. Lalu dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 5, siapa yang mau baca? Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi kembali 3 ayat yang kita baca itu bahwa Dia pada mulai bersama Allah dan Dia itu adalah Firman. Firman itu turun ke dunia. Dunia tidak bisa menerima Dia. Siapakah itu dunia? Kita manusia mempunyai 2 tempat, hati dan otak. Tuhan memberikan manusia kebebasan untuk berkarya dengan akal budi yang sehat. Anda mau supaya bisa hebat, bisa rajin, bisa bagus, berhasil, sekolah dengan akal budi yang benar-benar tekun belajar dan supaya jadi insinyur. Tapi kalau otak Anda lemah, Anda gagal, Anda tidak menggunakan akal budi Anda, otak Anda, sehingga tidak bisa mengikuti pelajaran, gagal. Siapa itu? Saya sendiri. Saya menyia-nyiakan. Orang tua memberikan uang untuk sekolah ke Amerika, bukan sekolah malah main-main jadi nggak benar. Di sini siapa yang tamatan hanya SMA? Nggak ada. Saya hanya tamatan SMA.
Sudah itu di waktu dikasih kasus untuk sekolah nggak benar. Sampai akhirnya orang Indonesia ditangkap oleh imigrasi karena melanggar perintah, bukannya sekolah malah jadi bekerja. Saya lah. Namun tahun 81-82 sebelum itu tahun 70-an, karena mengikuti agama dengan otak, melihat, mendengar, hari Minggu ke gereja, tapi karena orang tua sakit, lalu putus asa mendengar ada yang jago untuk menyembuhkan, Romo Lufman di Purworejo, pergi ke sana. Romo Lufman itu nggak ada waktunya cuti ke Holland, dialihkan kepada Dr. Susilo di Desa Temon, pergi ke sana dengan ilmu begini, magnet segala dan sebagainya. Lalu suatu saat ayah saya mendapat teman yang anak itu bandel, nakal, segala, nggak mau mandi dan sebagainya. Diajak ke sana, Mas, ayo Mas, ikut ke sana. Pergi ke sana, dilihatin, wah, ini dibikin oleh orang. Lalu dikirimlah ke bukit ke atas. Di situ Pak Darmo, dukun. Dan dari situ apa yang terjadi? Wah, iya, kasih lihat air. Dan itu gambar orang. Jadi teman ayah saya itu dulu kepala Garuda di Medan, dan orang tidak senang, lalu dibikin, tetapi dia nggak apa-apa, kena ke anaknya, kena tenung 7 api gitu begitu. Memang anak itu mau main api, bakar segala begitu. Lalu sesudah itu ayah saya mulai tertarik untuk tanya istri saya kenapa begini. Oh, ada orang begini segala apa. Nah, lalu pulang dikasih batu, dikasih keris, terus dikasih lagi gambar semar. Inilah kamu berdoa, Eyang. Jadi sebagai umat Katolik yang lahir nikah Katolik yang lengkap akan sakramen, hari Minggu ke gereja, tapi di rumah. Di sini salib, di sini semar. Hari Minggu ke gereja, hari Jumat sesajen di sini, kembang, rokok, gitu. Dapat keris kecil. Lalu apa yang terjadi? Saya mulai lihat ikut senang gitu. Bagi diajak segala. Satu kali saya panggil eyang begitu. Keris yang kecil saya taruh di atas meja. Saya panggil eyang itu keris bisa berdiri. Enggak ditancapin, taruh gitu. Wah, bangga saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dunia ini di mana dikuasai oleh si iblis. Saya berikan ilustrasi 3 sekarang ini ya. Paling tinggi adalah Tuhan kita, paling dahsyat, paling kuasa. Nomor 2 iblis, nomor 3 manusia. Nah, inilah manusia yang mengikuti Tuhan hanya dengan otak. Gampang sekali terjerumus, jadi ngikutin yang kedua ini. Itulah Henry Sanjaya sekeluarga. Begitu. Sampai dinasihatin ayah saya tidak mau. Lalu waduh, iman Abraham itu yang terjadi pada Abraham dipindahkan, disuruh keluar dari kotanya, dan itu terjadi pada diri saya dan istri saya sekeluarga. Saya dipindahkan ke Amerika. Di Amerika bawa uang 300.000, mau membuat usaha, sampai duta besar mau menolong kalau nanti kamu buka restoran untuk green card,
kami akan menggunting pita, cari tempat. Begitu mau ini, gagal. Cerita singkat, setelah ayah saya didatangkan oleh pastor, begitu Pastor Fortner, tinggal di Cilandak sebenarnya, nggak bisa ini. Tapi apa yang terjadi? Anak muda awal datang, lalu mereka memuji menyembah Tuhan. Itu mulailah ayah saya bergetar. Dan singkatnya, diangkat semua, keris diserahkan semua, pertobatan terjadi. Dan setelah itu dia telepon ke saya, Henry, apa masih ada batu atau apa yang dulu dari Padar mau dikasih segala apa? Saya bilang nggak ada. Oke. Ayah ditobatkan, ayah menyerahkan, ayah benar-benar diubah, lalu terbukalah bisnis di Amerika. Kita lanjutkan. Doa itu komunikasi dengan Tuhan. Tiada jarak siapapun dapat dirubah di situ. Ayah saya setelah ditobatkan, dia berdoa. Dia tahu susahnya anakku laki satu-satunya yang mau membuka hidup di sana. Lalu dengan doa itu, syafaat berdoa dan diubah, dan sehingga terbuka jalan di sana. Siapa di sini suka berdoa? Siapa sih itu berdoa untuk mendoakan orang? Tim doa siapa di sini? Berdoalah terus, jangan jemu, jangan ini. Dan Anda, di mana Anda awam, Anda mempunyai roh, Anda mempunyai Tuhan, dan doa itu akan merubah, tiada jarak. Kalau dukun, dia bilang kalau doa dan di mana menyeberang lautan tidak akan mempan. Tapi kalau Tuhan kita di mana saja dia ubah. Dibuktikan dengan kehidupan saya diubah. Karena ayah saya bersatu dengan tim doa itu dengan Mudika awam. Kenapa awam? Karena awam ini yang sudah berubah, mau diutus, mau pergi menyelamatkan, mengubah setiap orang yang terbelenggu oleh dunia tadi. Makanya di situ terjadilah gerakan, gerakan Allah yang luar biasa. Saya lanjutkan dulu dari Roma 1:16-17. Tadi kita tahu bahwa Allah itu, Tuhan itu adalah firman. Ia telah ada di dalam dunia. Roma 1:16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Satu Paulus mengatakan demikian kepada umat di Roma. Dan satu Paulus juga mengatakan kepada kita, firman adalah kekuatan Allah. Disinilah kelemahan dari umat Kristiani. Bila mana kita menjalankan keagamaan kita dengan ini, kita tidak mengerti dan kita terbatas. Tuhan Yesus yang lahir dulu dan Tuhan Yesus yang sudah ada di surga. Lalu kita berdoa, Yesus, Tuhan Yesus, tolong si anu, ubah si anu. Tapi di sini dibilang Kristus adalah kekuatan ilahi. Kristus adalah kekuatan yang luar biasa. 1 Korintus 1:24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah
dan hikmat Allah. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Apakah itu hikmat? Kita lihat dari Amsal 1 ayat 10. Ayat 20, sorry. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, ia memperdengarkan suaranya. Yesus yang adalah Allah, Yesus yang adalah Tuhan, Yesus juga yang adalah hikmat. Ia keluar dari mulut Anda dan saya, ke jalan-jalan, kemana-mana tanpa batas, tidak hanya terbatas di gedung gereja. Makanya Tuhan membangkitkan Anda dan lalu berseru mewartakan firman, hikmat turun. Tahun 87, di mana awal mula setelah saya dibebaskan oleh 3 orang karismatik, kalau hidup saya berubah. Dulunya hidup saya takut di Amerika, nggak mau bersatu dengan orang Indonesia, karena kalau bersatu ditanya, oh udah berapa lama, punya green card nggak, begitu dan sebagainya. Nah, ngapainlah bergaul sama orang Indonesia. Jadi sudah mental judgment. Tapi begitu saya datang ke rumah orang yang karismatik dan didoakan begitu, hikmat turun dan terbuka. Lalu suatu saat turunlah hikmat dari salah satu pewarta penginjil. Tuhan akan memakai kamu. Engkau akan melakukan KKR besar. Kalau dari Indonesia, undanglah, kalau enggak Romo Yohanes, kalau enggak Ibu Esther Kandel. Itulah hikmat turun. Dan lalu saya berdoa, hikmat turun. Saya telepon kakak saya di Jakarta. Tahu-tahu telepon, urusan lain nih. Henry, aku baru pulang dari ketemu dengan Ibu Esther. Dan Ibu Esther itu bilang karena lagi itu kakak saya bekas di Tokyo jadi guru, dan Ibu Esther pernah ke Tokyo pelayanan. Dan lalu dia bilang, saya ini terbeban untuk ke Kanada, tapi harus melalui Amerika, cuman nggak tahu di mana ke Amerika, ke siapa gitu. Lihatlah hikmat itu tuh. Dan lalu saya bilang, oke, kasih nomor saya deh begitu. Kasih nomor saya, lalu sudah telepon hubungan. Bu Esther datanglah kemari. Hikmat yang turun dari Allah itu, kita mesti melihat buahnya. Apakah benar itu hikmat dari Allah atau hikmat dari manusia yang hanya mengada-ada atau hanya mau kebanggaan sendiri dan sebagainya di situ ya. Lalu apa yang terjadi? Ibu Esther datang. Pada waktu Ibu Esther datang itu terjadilah seperti apa yang dijelaskan oleh Mika. Dan tiba-tiba hikmat turun. Ibu Esther minta saya sama istri saya sama anak saya untuk tampil ke depan. Audiensnya nggak sebesar begini. Lalu ke depan kami nyanyi ya. Saya ini nggak bisa nyanyi. Mungkin doa juga, doa spontan tuh nggak bisa. Gitu ya. Ada doa Bapak kami salam Maria begitu. Akan bangun tidur. Gitu. Di situ doa. Nyanyi. Mulailah mau nyanyi. Minta minum dulu dong. Masa mudaku kini ku serahkan buat Tuhan untuk
untuk melayanimu sampai akhir hidupku. Oh Tuhan, aku lemah, berikanlah firman-Mu untuk menjadi pekerja-Mu. Waktu itu dinyanyikan, saya bisa menangis. Saya bisa menangis. Dan lama-lama saya bisa di dalam mengerti dari hikmat sering terus sama saya. Apa yang saya dapat hikmat berikutnya? Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi, karena Roh Allah ada di sini. Pekerjaan Roh Allah, pekerjaan Roh Kudus yang ada pada Ibu Esther dan ada pada ruangan di situ, sehingga merubah yang ada pada hatiku. Roh Kudus, Dia mengangkat dan membuat saya menangis. Perubahan terjadi. Ayah saya waktu didoakan juga, dia menangis dan bisa berubah hidup. Luar biasa Yesus kita, luar biasa kuasa ilahi, luar biasa di situ, sehingga dapat berubah. Dan memang di waktu kita mengundang kekuatan ilahi itu, kalau kita lebih dari 2, 3, 4 orang menyanyi, tim pujian menyanyi, mengundang kuasa Tuhan, dan dia turun, dia berubah. Kalau kita konseling one to one, nggak ada band, nggak ada itu, ya udah. Dan juga hikmat itu turun berbicara dan pertobatan di situ. Ini umat Kristiani, kita lack atau kekurangan mengerti bahwa Yesus adalah kekuatan ilahi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan, bila Anda dan saya sudah mempunyai Roh Kudus, dan Dia akan menurunkan kekuatan. Kekuatan ini akan menjadi saksi Anda dan saya bisa melakukan apa yang tidak mungkin dilakukan oleh kita. Sehingga kita ini dengan Roh Kudus, kita menjadi orang yang ordinary menjadi extraordinary. Yang mana saya tidak mampu bisa menjadi mampu. Yang saya hanya tamatan SMA. Yang saya bahasa Inggrisnya tidak sempurna, grammar tidak sempurna. Waktu sekolah bahasa Inggris dapat angka 3. Tapi setelah dengan Roh Kudus, Dia bukan hanya merubah kerohanian saya, pekerjaan saya diubah. Yang tadinya saya harus bekerja untuk bisa membayar kehidupan, membayar anak semua dan sebagainya, harus bekerja kalau perlu 1 hari itu 20 jam. Untuk makan malam bersama dengan keluarga tidak bisa. Tapi karena Roh Kudus, Dia tidak egois. Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Roh, dan Dia yang adalah hikmat. Dia tidak memberikan hikmat hanya untuk membawa umat supaya ke gereja saja. Dia tidak memberikan hikmat untuk menjadi penginjil saja. Dia tidak memberikan hikmat hanya untuk membawa orang mengaku dosa saja. Tapi Dia juga tidak egois. Dia mengangkat kita, membawa kita untuk pekerjaan-pekerjaan yang kita tidak bisa, tidak mampu Dia kerjakan juga. Seek ye first the kingdom of God. Yang lain akan disempurnakan, dipenuhkan. Jadi Dia yang hidup, Roh Kudus yang hidup. Saya bebaskan Dia hidup. Lalu apa yang terjadi? Dia merubah. Dan pekerjaan saya diubah. Dan saya mendapat posisi. Saya itu tadinya gak mau kerja full time. Karena saya pikir kalau full time, saya gak ada waktu untuk Tuhan. Dan setelah saya diubah itu, lalu saya melangkah, Roh Kudus membawa saya. Waktu di Amerika itu zaman saya, tidak ada sekolah penginjilan, tidak ada sekolah karismatik. Dan saya bisa menjadi nekat bawa kitab suci, kunjungin orang yang sakit,
Dan kalau kita biasa dulu mengunjungi orang sakit, oh apa kabar, kenapa sakitnya, oh begini. Ya nanti saya doakan deh. Gitu ya. Atau kalau enggak kita doa, Tuhan tolonglah Tuhan sembuhkanlah dia Tuhan. Hiburlah dia Tuhan. Tapi setelah hal itu terjadi, saya tidak pernah belajar kitab suci. Saya tidak sekolah penginjilan. Tapi pada waktu itu saya bawa kitab suci. Dan saya bisa membuka ayat. Dan bisa ayat itu saya bacakan secuplik. Dan orang bisa keluar air mata. Kembali lagi itu menjadi rema bagi saya. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi. Dan lama-lama berjalan terus. Dan Tuhan lebih memberikan pengertian. Waduh, benar juga. Setelah itu baru saya mengerti. Oh, dulu juga perkembangan karismatik di sini. Ibu Esther, siapa lagi? Ada Pak Ibu Ananda Suryo, dan siapa lagi, semua senior. Dulu mereka itu tidak sekolah, tapi diubah sekejap dan bisa terjadi. Nah, inilah yang Tuhan katakan di situ. Sekarang saya akan membawa kepada Anda di mana untuk Anda dan saya. 1 Yohanes 1 Yohanes 15 ayat 3 sampai 8. Pokok anggur dan buahnya. Yohanes 15 3 sampai 8. Tadi Anda dan saya sudah mengerti Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah di Ekaristi, Yesus adalah Allah, dan Yesus adalah kekuatan dan sebagainya. Ya. Siapa di sini yang sudah pergi ke Holy Land, Tanah Suci? Kenapa Anda pergi ke Holy Land? Kan Anda sebagai orang Kristen, Anda sebagai umat Katolik tahu bahwa Yesus itu ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kenapa mesti pergi ke sana? Kenapa? Jauh-jauh naik pesawat ke sana, segala apa? Yesus sudah ada di surga, dan Yesus juga ada hadir melalui Ekaristi di misa. Anda ke sana karena yang Yesus adalah kekuatan ilahi. Dia ada melekat di sana. Dan Anda di sana juga berdoa dan turun kuasa dan turun hikmat. Makanya Yesus Tuhan itu adalah tidak terbatas di situ. Saya pakai salib, dan salib diberkati. Dan kekuatan ilahi itu boleh turun dengan dari Bapak Paus, Uskup, Pastor yang dia memberkati. Dan dia karena dia sudah komitmen full time untuk Tuhan, dan dia ada mengikat janji, 3 janji: kaul kekekalan, kaul kemurnian, kaul kemiskinan, kaul ketaatan. Karena dia mengikat kaul itu dan diberikan sesuatu yang luar biasa.